Halo teman ngopi, kali ini Ayar Film akan membahas alur cerita film yang berjudul Melissa P. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan juga ngopi 3 kali sehari. Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film dimulai dengan memperlihatkan Ibu Melissa yang tengah bersiap untuk berangkat bekerja. Dan Elvira, sang nenek, sedang santai sambil dengerin lagu. Lalu Melissa bukannya bersiap berangkat sekolah, dia malah sibuk melihat kue bakponya yang segel belum terjamah oleh tangan lelaki yang menurutnya mulai mengembang. Kemudian ibunya tiba-tiba masuk ke kamar Melissa yang langsung membuat Melissa kaget. Singkat cerita, sore harinya Melissa diajak sahabatnya yaitu Manuela untuk ikut ke rumah Daniel. Daniel ini merupakan cowok yang sangat Melissa suka saat pandangan pertama dulu. Daniel memang sengaja mengundang teman-teman sekelasnya untuk mengadakan pesta kecil-kecilan. Di sana Melissa yang polos dan kaku berusaha untuk membaur bersama teman-teman yang lain. Lalu Daniel mengajak Melissa mengobrol dan melihat-lihat kebun tanaman sang ibu. Pemandangan dari kebun ibunya itu langsung ke laut lepas. Di sini Daniel dan Melissa mengobrol cukup lama. Lalu Daniel ini ngajakin Melissa untuk berciuman. Melissa yang polos dan belum pernah pacaran ini mau-mau aja karena dia menyukai Daniel. Lalu tak sampai situ, Daniel pun meminta Melissa untuk merasakan sosis bakarnya. Ketika di rumah, Melissa lebih dekat dengan sang nenek karena kedua orang tuanya sangat sibuk dengan pekerjaan mereka. Apalagi semenjak sang ayah dipindah tugaskan bekerja di luar kota. Hari kemudian, ketika pelajaran olahraga, Melissa merasakan keri-keri nyaman saat dirinya tengah memanjat tiang. Bagian pahanya yang bergeseran langsung dengan tiang tersebut menimbulkan efek nikmat. Marco, salah seorang teman sekelasnya, merasa bingung melihat wajah Melissa. Ketika di rumah, dikarenakan kondisi kesehatan sang nenek serta seringkali mengalami pikun, membuat sang menantu yaitu Daria berniat untuk menitipkan mertuanya di panti asuhan. Namun, sang ibu masih memikirkan Melissa karena sangat dekat dengan neneknya itu. Suatu hari, Melissa dan Manuel mendapat kabar dari seorang teman kalau Daniel sering keluar sekolah ke sebuah klub biliar. Mereka pun akhirnya ke sana karena Melissa merasa kalau dia butuh jawaban dan kepastian atas hubungan mereka. Yang mereka lakukan memakan sosis tempo hari. Ketika melihat Melissa mendatanginya, Daniel menghampiri Melissa dan mengajak Melissa pergi ke rumah Daniel. Yang ternyata saat itu keadaan rumah Daniel lagi sepi dan langsung Daniel mengajakin Melissa untuk membuat teh celup-celup. Melissa yang sangat cinta hanya bisa pasrah. Lalu tak lama tiba-tiba Melissa menyadari semua ini bukan perasaan cinta. Mereka pun akhirnya menghentikan kegiatan olahraga tersebut dan Daniel langsung pergi meninggalkannya begitu saja. Sedangkan Melissa hanya bisa menyesali dikarenakan kue apemnya yang keluar merah-merah seperti buah naga. Melissa berniat untuk cerita kepada sang ayah melalui email atas kejadiannya itu. Namun hati dia maju mundur, akhirnya dia membatalkan niatnya itu untuk cerita kepada sang ayah. Singkat cerita, karena keinginan neneknya sendiri, sang nenek dipindahkan ke panti asuhan. Melissa pun hanya bisa terdiam saat mengantar kepergian sang nenek. Sang ibu mencoba memberikan pengertian kepada Melissa. Menitipkan sang nenek ke panti merupakan hal yang paling tepat menurutnya, karena di sana banyak teman yang seusianya. Namun Melissa tetap acuh kepada sang ibu dan belum bisa menerimanya. Ketika sedang keluar dengan Manuela, Melissa mencoba menggoda pria lain. Di sini selain cantik, dia mulai handal hingga Melissa pun berhasil menaklukkan seorang pria. Singkat cerita, ketika libur Natal, sang nenek berkunjung ke rumah mereka untuk merayakan Natal bersama. Melissa terlihat begitu senang dan mengobrol banyak hal bersama. Sore harinya, tiba-tiba Daniel menelpon. Daniel mengatakan dia merindukan Melissa dan meminta untuk bertemu kembali. Dia berkata memiliki sebuah kejutan, dan akhirnya Melissa pun mau untuk menerima permintaan bertemu Daniel. Singkat cerita, ketika Daniel dan Melissa sedang berduaan, Daniel minta Melissa untuk memejamkan matanya
Dan tak lama kemudian datanglah teman Daniel yang bernama Arnaldo, dan dia langsung ikutan menyentuh Melissa. Melissa pun sontak kaget dan marah ketika di depannya ada orang lain. Tapi Daniel dengan keahlian merayunya, dia pun berhasil mengajak Melissa untuk tanding bertiga bersama Arnaldo. Mereka pun benar-benar kaget karena kini Melissa terlihat begitu handal memainkan perannya. Keesokan harinya Melissa menceritakan kejadian olahraga bertiga kemarin kepada Manuela. Melissa sepertinya mulai menyadari bahwa ia menyukai aktivitas tersebut. Manuela sebagai sahabatnya lantas menasihati Melissa karena menurutnya tindakannya kemarin adalah perbuatan yang benar-benar salah. Namun Melissa sepertinya gak peduli nasihat sahabatnya itu. Dan pada malam harinya dia malah mencari target lain yang bisa diajak mantap-mantapan. Dan Melissa tidak merasa pelit untuk berbagi kue pikangnya dengan orang yang baru saja dia temui. Buku diari yang merupakan tempat untuk Melissa bercerita kini malah menjadi masalah besar karena teman sekelas Melissa secara diam-diam membaca diari milik Melissa. Dan dengan cepat cerita Melissa pun menyebar di antara teman-teman satu sekolahnya, dan sahabatnya sendiri juga ikut-ikutan panas-panasin teman sekelasnya. Akhirnya persahabatan Melissa dan juga Manuela pun pecah. Suatu hari Melissa mendapat pesan dari Arnaldo yang memintanya untuk datang menemuinya. Melissa yang mengira ada Daniel juga akhirnya mengiyakan pertemuan tersebut. Mereka pun akhirnya bertemu dan Arnaldo mengajak Melissa untuk masuk ke ruangan bawah tanah dengan mata tertutup. Ternyata di bawah udah ada 4 orang pria yang menunggu kedatangan Melissa. Aku tak habis pikir dengan Melissa ini karena menuruti semua perkataan Arnaldo dan gak ada perlawanan sedikit pun dari Melissa. Setelah kejadian itu Melissa terlihat menyesali, tapi Melissa tetap tak berhenti. Dia pun kembali mencari target yang lain melalui chat di media sosial. Akhirnya Melissa menemui seseorang dan mau mendatangi apartemennya. Kali ini lawan main Melissa memiliki sebuah keinginan agar Melissa mengenakan sebuah seragam terlebih dahulu. Dan lagi-lagi Melissa kembali mendapatkan pengalaman buruk saat melakukan mantap-mantapan. Di rumah, sang ibu membaca diari Melissa. Dia pun akhirnya tahu putrinya sedang kacau. Perasaan hancur sang ibu pun semakin menjadi-jadi karena mendapatkan kabar bahwa sang mertua meninggal. Dan lalu dengan menggunakan baju seadanya, Melissa pun pulang setelah mendapatkan kabar tentang kematian sang nenek. Ibu Melissa berkata pada Melissa yang mengatakan bahwa ia telah membaca buku diari milik Melissa. Melissa pun tentunya marah kepada sang ibu, namun sang ibu sepertinya mengerti penyebab perubahan Melissa, yang tentunya disebabkan karena kurangnya kasih sayang dan perhatian. Dia pun akhirnya menasihati Melissa dengan baik-baik, dan mereka pun akhirnya menangis bersama ketika sang ibu meminta maaf karena selama ini dia sama sekali tak memperhatikan Melissa. Semenjak kejadian itu, kehidupan Melissa pun perlahan berubah menjadi semakin positif. Dan juga hubungan persahabatan Melissa dengan Manuela membaik. Di hari pengumuman kelulusan, Marco, salah seorang teman sekelas Melissa yang sejak awal menyukai Melissa, akhirnya memberanikan diri untuk mengobrol dengan Melissa. Marco lalu menunjukkan sebuah buku yang di dalam halamannya hampir menggambarkan tentang Melissa. Saat itu juga wajahnya Melissa memerah dan mulai salting. Dia seperti mulai mengagumi sosok Marco. Di akhir film, kita diperlihatkan Melissa dan sang ibu sedang berziarah ke makam sang nenek, dan lalu film pun selesai.